Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa bangsanya akan mengalami penderitaan. Sungguh mudah bagi bangsa-bangsa dan jemaat-jemaat setempat untuk melupakan para pahlawan masa lalu. Meskipun kita tidak boleh mengawetkan masa lampau, kita juga tidak boleh melupakan orang-orang yang telah turut andil memungkinkan kita memiliki masa depan rohani. Firaun yang baru lebih peduli tentang keamanan nasional daripada perlakuan yang pantas terhadap manusia. Apabila orang-orang diperalat untuk mencapai tujuan, kita tidak sedang memperlakukan mereka seperti yang dikehendaki Tuhan. Memperbudak manusia dan membunuh bayi-bayi laki-laki adalah solusi Mesir untuk masalah Yahudi. Para bidan memilih untuk taat kepada Tuhan daripada manusia. Syukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang dengan berani membela anak-anak kecil. Tuhan memberi upah kepada para perempuan ini tidak dengan membuat mereka mandul yang sebenarnya lebih aman untuk saat itu, tetapi dengan memberi mereka keluarga. Hal ini menunjukkan betapa berharganya anak-anak di mata Tuhan. Renungkanlah kata-kata Tuhan kita di dalam Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Orang tua Musa, Amram dan Yokebed tahu bahwa masa itu adalah masa yang sukar, tetapi mereka beriman untuk menikah dan mempunyai keluarga. Harun dan Miriam sudah ada di keluarga itu ketika Musa lahir. Tidak mudah untuk menghidupi seorang anak lagi, tetapi Tuhan memungkinkan mereka, seperti yang masih dilakukannya untuk para orang tua saat ini. Juga perlu iman bagi orang tua untuk menaruh putra mereka ke dalam sungai demi mematuhi hukum yang berlaku saat itu di Mesir. Tuhan memberi upah untuk iman mereka. Yokebed tidak saja memperoleh putranya kembali, tapi ia juga dibayar untuk memeliharanya. Musa mendapat pendidikan yang sangat baik, tetapi ia lemah dalam iman. Ia melawan musuh yang salah pada waktu yang salah dan dengan senjata yang salah. Apabila Anda mulai melihat sekitar dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini aman? Dan bukan apakah ini benar? Anda telah berhenti hidup dengan iman. Terkadang Tuhan harus mengasingkan kita dari orang lain untuk mengajarkan apa yang perlu kita ketahui dan untuk membantu kita melupakan cara-cara yang dilakukan dunia. Perbuatan Musa yang tanpa pikir panjang mengirimnya jauh ke dalam gurun selama 40 tahun. Demikian pula kata-katanya yang tanpa pikir panjang membuatnya tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Jiwa yang tak sabar adalah hal yang berbahaya. Kebaikan hanya dibayar dengan kebaikan. Ayah dari 3 gadis Midian mengajarkan hal ini kepada mereka setelah Musa menyelamatkan mereka. Musa membela gadis-gadis itu dan memberi minum kambing domba mereka. Tetapi bukannya berterima kasih, Musa justru ditinggalkan dengan timbanya. Pada waktu ayah dari ketiga gadis ini mendengar perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang yang tidak dikenalnya, ia menyuruh anak-anaknya itu untuk mengundang Musa makan malam. Bacalah dalam Kejadian 2 ayat 16-21. Apakah Anda berterima kasih atas kebaikan seorang hari ini? Pikirkanlah cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih Anda kepada seseorang hari ini. Anda tak pernah tahu apa yang mungkin terjadi pada suatu hari. Jadi bukalah mata dan telinga Anda pada pimpinan Tuhan. Rasa ingin tahu yang seperti seorang anak kecil telah mengubah kehidupan Musa secara drastis. Tuhan memanggil orang-orang yang sibuk untuk melayaninya, dan Dia menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan itu setia. Dia memanggil Abraham, memelihara Ishak, memimpin dan melindungi Yakub, dan Dia akan menyertai Musa. Dia adalah Tuhan bagi tiap individu dan bagi seluruh bangsa itu, dan Dia tidak berubah dari generasi ke generasi. Tuhan itu peduli dan berbelas kasihan. Dia melihat penderitaan umatnya, dan Dia mendengar tangisan mereka. Lalu mengapa Dia tidak bertindak lebih cepat? Sebab Dia sedang mengikuti jadwal yang sempurna. Anda harus belajar menantikan Tuhan. Tuhan itu sabar. Tuhan menjawab semua keberatan Musa dan memberi jaminan demi jaminan untuk meneguhkannya. Musa berkata, "Aku bukan orang yang tepat." Dan Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku."
Iman berpegang pada pribadi Tuhan dan menaati apa yang dikatakannya. Iman melihat kesempatan, sementara ketidakpercayaan melihat rintangan. Apakah Anda sedang berdebat dengan Tuhan tentang sesuatu yang Dia ingin Anda lakukan?